Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dalam mata kuliah Etika Profesi dan Tata Kelola Entitas. Di dalam pertemuan yang ke-11 ini, yang akan kita bahas adalah tentang lingkungan dan etika bisnis bersama saya, Destia Pentiana. Kita lihat pertama adalah bahwa di dalam bisnis itu terdapat 5 dimensi. 5 dimensi bisnis. Yang pertama itu adalah dimensi ekonomi, bahwa dikatakan bahwa di sini bisnis merupakan kegiatan produktif yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Tentunya dilihat dari tujuannya, yaitu untuk memperoleh keuntungan baik dari sisi produsen maupun sisi konsumen. Bisnis dilihat dari sisi ekonomi merupakan sesuatu yang etis. Dimensi yang selanjutnya adalah dimensi etika atau etis itu sendiri. Kita lihat di sini di bisnis dilihat dari dimensi sendiri itu ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan produktif dan kegiatan yang memberikan keuntungan bagi masyarakat dan lingkungan. Dilihat dari sisi kegiatan produktifnya itu sendiri, bisnis menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan manusia untuk keberlangsungan hidup. Dilihat dari tujuannya ini, maka bisnis dikatakan sesuatu yang etis karena dia tidak bertentangan dengan agama, moral, dan juga kebiasaan manusia itu sendiri. Kemudian dilihat dari siapa yang memperoleh keuntungan. Tentunya di sini keuntungan yang diperoleh adalah bagi masyarakat, bahkan juga bagi lingkungan. Sehingga bisnis dikatakan sesuatu yang etis karena dia memberikan keadilan dan perbaikan bagi manusia maupun lingkungan hidup itu sendiri. Selanjutnya, dimensi bisnis yang ketiga yaitu dimensi hukum. Jika dilihat dari dimensi hukum, kita lihat di sini bahwa aspek hukum itu sendiri adalah memiliki sifat yang mengikat dan semua usaha atau bisnis itu harus tunduk dan terikat pada hukum itu sendiri. Nah, tentunya di sini karena hukum itu sifatnya mengikat dan memaksa, kesadaran dari hukum itu harusnya tidak karena dampak dari hukum itu sendiri, yaitu misalnya ada denda ataupun sanksi, tapi karena kesadaran yang muncul dari aspek-aspek moralitas, ya. Karena kalau dilihat dari aspek moralitas, keberlangsungan suatu bisnis itu mencapai kepada sendi-sendi semua masyarakat. Contoh aturan hukum yang berhubungan dengan moralitas itu sendiri, contohnya itu adalah ada hukum atau undang-undang anti monopoli, hukum persaingan usaha, ya. Kemudian ada undang-undang juga yang mengatur tentang AMDAL, analisis dampak lingkungan. Contohnya misalnya pada perusahaan-perusahaan pertambangan, kemudian AMDAL di lingkungan rumah sakit, itu sudah diatur semuanya, di mana ketentuannya sudah diatur di dalam undang-undang. Kemudian dimensi bisnis yang selanjutnya adalah dimensi sosial. Kita tahu bahwa perusahaan merupakan bagian dan pelaku dari suatu sistem sosial, sehingga ada hubungan dan interaksi yang muncul di situ, baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Dari sisi dimensi sosial, kita lihat bahwa kembali lagi bahwa bisnis memiliki tujuan pokok menciptakan barang dan jasa. Di situ ada interaksi antara penjual maupun pembeli, jika itu terjadi di pasar misalnya. Kemudian ada produsen dan konsumen, sehingga kalau dilihat dari tujuannya secara sosial, ada interaksi yang harusnya terjalin baik antara pihak internal maupun eksternal perusahaan. Bisnis pun bisa dikatakan sebagai sesuatu yang etis dari sisi dimensi sosial. Kemudian
selanjutnya adalah dari dimensi spiritual. Jika dipandang dari sudut pandang sisi spiritual, kita lihat bahwa pengelolaan dan pemangku kepentingan, yaitu stakeholder, ya, pengelola maupun pemangku kepentingan, ini menyadari bahwa bisnis harus sesuatu yang berjalan dari sisi spiritual, yaitu bagian dari ibadah. Ya, jika seluruh stakeholder menyadari akan sisi ini, tentunya pengelolaan satu ekonomi ataupun bisnis itu akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita lihat bahwa tujuan bisnis adalah untuk memajukan kesejahteraan semua pemangku kepentingan ataupun masyarakat. Ya, dalam menjalankan aktivitas bisnis, di sini pun juga terlingkup di dalamnya ada dampak terhadap lingkungan yang bisa muncul. Tentunya kita lihat di sini bahwa sudah dijelaskan tadi ada 5 dimensi bisnis. Oke, kita ulang lagi, dimensi ekonomi, kemudian dimensi etis, dimensi hukum, sosial maupun spiritual. Ini merupakan dimensi-dimensi bisnis yang mencakup di dalamnya dan saling berkaitan. Ya, jadi tidak bisa diambil dari sisi satu dimensi saja, tetapi seluruh dimensi ini harus dijalankan dalam pelaksanaan bisnis yang beretika. Selanjutnya, bahasan kita yang selanjutnya adalah tentang corporate social responsibility atau yang sering disingkat dengan sebutan CSR. Ini adalah sebuah pandangan yang muncul di tahun 90-an, di mana ada kesadaran dari para pelaku bisnis bahwa bisnis itu tidak hanya orientasi pada profit atau profit oriented, tetapi juga bisnis memiliki tanggung jawab yang lain. Nah, di sini Elkington menggambarkan bahwa CSR itu dikenal dengan triple bottom line atau tiga bottom ya di sini. Yang pertama adalah yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah profit, kemudian ada people dan ada planet. Artinya di sini perusahaan sebagai sebuah korporasi itu memiliki tanggung jawab social responsibility-nya, yaitu tanggung jawab sosial. Tidak hanya kepada profit, tetapi ada 2P yang lain, yaitu people dan planet. People, manusia yang ada di dalam internal perusahaan maupun manusia yang ada di luar perusahaan eksternal, misalnya di dalam hal ini misalnya adalah masyarakat. Kemudian juga selain pada 2P, profit dan people, perusahaan punya tanggung jawab yang ketiga, yaitu planet. Planet di sini adalah seluruh sistem semesta ini, baik itu manusianya, ada tumbuhannya, ada hewannya, seluruh sistem planet yang ada di dunia ini. Itu adalah pengertian CSR yang diambil, salah satu referensinya adalah dari Elkington yang sering dikenal dengan triple bottom line dengan prinsip 3P-nya, people, profit, dan planet. Ya, di sini disebutkan bahwa banyak perusahaan yang sudah menyadari pentingnya people dan planet dan tidak hanya memikirkan hanya sebatas profit saja. Karena jika people yang ada di dalam maupun di luar perusahaan ini push kepentingannya ataupun juga secara moral diperhatikan, mereka akan menjadi lebih loyal dan memberikan profitabilitas yang produktivitas yang baik bagi perusahaan. Begitu juga planet. Jika lingkungan perusahaan itu terjaga kelestariannya, tentunya perusahaan akan berkesinambungan dalam menjalankan bisnisnya. Di Indonesia, untuk perusahaan di Indonesia yang sudah menjadi perusahaan yang mendapat CSR ini
pelaksananya di Indonesia itu untuk perusahaan-perusahaan tambang dan perusahaan yang mengeksploitasi hasil bumi. Ini sudah sifatnya sudah diharuskan atau kewajiban yang disebut dengan mandatori. Mereka harus menjalankan CSR ini. Jadi mereka harus melakukan program yang bisa dilihat dari sisi untuk kepentingan people maupun planet di sekitar perusahaan itu sendiri. Contoh perusahaan sudah banyak ya perusahaan-perusahaan yang melakukan CSR, bahkan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia itu mereka sudah punya laporan CSR-nya sendiri. Contoh bentuk CSR perusahaan yang paling sering dilakukan adalah misalnya ada salah satu perusahaan jamu ya yang mereka setiap tahun melakukan mudik gratis. Itu yang mereka berikan tidak hanya kepada karyawan tetapi masyarakat sekitar. Ya, itu salah satu contohnya misalnya. Kemudian contohnya adalah misalnya juga membangunkan sarana pendidikan di desa-desa terpencil di sekitar perusahaan yang merupakan salah satu program CSR yang dijalankan oleh sebuah perusahaan misalnya. Nah, CSR ini juga memiliki pro dan kontra. Ya, kita tahu bahwa CSR tentunya untuk menjalankan sebuah program CSR, perusahaan harus mengeluarkan dana yang lebih. Nah, tentunya ini menimbulkan pro dan kontra. Menurut Sonny Kerap tahun 98 ada alasan yang pro dan yang kontra. Alasan yang kontra terhadap CSR yang menentang itu adalah mereka menyebutkan yang pertama, tujuan perusahaan itu adalah profit, bukan kegiatan sosial. Ya, kita tahu bahwa tadi CSR ini menimbulkan biaya bagi perusahaan, tentunya menjadi beban bagi perusahaan. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang short oriented, artinya orientasi jangka pendek, mereka akan melihat bahwa ini adalah beban yang menambah biaya bagi perusahaan yang menimbulkan pengurangan dari laba perusahaan misalnya. Tetapi kalau perusahaan berpikir jangka panjang, perusahaan pasti akan melihat bahwa CSR ini akan kembali menjadi sebuah profit bagi perusahaan sebenarnya. Minimal perusahaan mempunyai nama baik di masyarakat. Oke. Yang kedua, CSR menambah biaya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, alasan orang menentang CSR adalah perhatian manajemen menjadi terpecah. Ya, artinya harus dibuat satu seksi baru di perusahaan misalnya atau bagian baru di perusahaan yang harus menghandle program CSR ini, sehingga bagi yang menentang CSR mereka menyatakan bahwa program ini membuat perhatian manajemen terpecah atau meminta waktu manajemen. Kemudian alasan perusahaan atau orang untuk menentang CSR itu adalah tidak semua perusahaan memiliki tenaga yang terampil dalam kegiatan sosial. Ini terkait dengan yang ketiga tadi ya, karena harus dibentuk satu seksi atau satu bagian baru yang harus mengelola dari program CSR ini. Perusahaan beranggapan bahwa terkadang mereka tidak punya tenaga terampil yang memahami dalam kegiatan sosial. Oke, selanjutnya ada yang pro tentunya dengan CSR ini. Yang pro menyatakan bahwa kesadaran akan lingkungan ya berdasarkan pada yang pro ini mendukung karena kesadaran akan lingkungan, bagaimana dampak dari kegiatan perusahaan itu merusak alam. Tentunya sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan harus merehabilitasi dari kerusakan yang mereka timbulkan. Ya, jadi ini sudah muncul kesadaran akan lingkungan. Kemudian yang kedua adalah alasan pendukungnya adalah sumber daya alam yang semakin terbatas. Ya, sumber daya alam yang semakin terbatas
mendorong perusahaan berpikir harus melakukan regenerasi lagi atas apa yang mereka telah ambil, sehingga makanya yang sudah diwajibkan untuk melakukan program CSR ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang terkait dengan eksploitasi sumber daya manusia, sumber daya alam. Kemudian yang ketiga adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Kemudian yang keempat, tentunya keuntungan jangka panjang seperti yang saya gambarkan tadi. Kalau dilihat dari jangka pendek, mungkin perusahaan akan berpikir bahwa ini adalah sebuah beban. Tetapi kalau dilihat dari sisi jangka panjang, perusahaan butuh jalinan yang baik dengan people. Perusahaan butuh juga kesinambungan yang baik dengan planet. Sehingga kalau dilihat dari jangka panjang sebagai sebuah kesatuan dalam sebuah entitas, perusahaan memang butuh tidak hanya profit, tetapi juga people dan si planet ini sendiri. Kemudian yang terakhir, alasan yang mendukung dari CSR ini, CSR merupakan tanggung jawab bagi perusahaan. Jadi di sini disebutkan pembagian tanggung jawab yang adil, bahwa pelestarian lingkungan itu tidak hanya menjadi beban dari pemerintah ataupun masyarakat, tetapi juga menjadi beban dari perusahaan. Apalagi perusahaan merupakan bagian dari satu sistem yang ada di masyarakat tersebut. Jadi dia pun bertanggung jawab dalam pelestarian lingkungan yang terjadi di perusahaan tersebut. Untuk lebih memahami tentang CSR, saya akan menambahkan video yang menggambarkan tentang program CSR maupun contohnya. Untuk pembahasan minggu ini terkait dengan lingkungan dan etika bisnis, terkait dengan 5 dimensi bisnis yang sudah dijelaskan tadi, dan satu bahasan tentang corporate social responsibility. Selesai untuk bahasan ini. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 huruf yang sekarang ini paling banyak dibicarain orang di seluruh dunia. Ini dia CSR. Nah, Om Google mencatat ada ratusan juta entries mengenai CSR. CSR itu adalah Corporate Social Responsibility, alias tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial maksudnya apa ya? Begini, pertama kita mulai dari kata corporate atau perusahaan. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang melakukan proses produksi, baik barang ataupun jasa. Nah, kalau kita membuat perusahaan, pertama pastinya harus untung dong, alias profit. Kedua, produknya juga harus bisa diterima oleh masyarakat, alias people. Ketiga, dampak usahanya harus baik untuk lingkungan hidup, ya planet bumi ini. Inilah 3 aspek yang biasa disebut triple bottom line. Sinergi dari 3 elemen ini akan menjadi mata rantai saling menguntungkan. Istilah kerennya sih life cycle. Inilah kunci dari pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Kedua, kita bicara sosial, yaitu masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Istilah kerennya lagi nih disebut sebagai stakeholders. Stakeholder ini mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan pemerintah. Ketiga adalah kata responsibility, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tanggung jawab. Artinya adalah perusahaan memiliki kewajiban untuk menanggung akibat dari segala sesuatu yang telah dilakukannya. Jadi, CSR adalah tanggung jawab perusahaan akibat dampak kegiatan usahanya terhadap
pihak-pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaannya. Jelas kan? Ini sesuai loh dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa setiap perseroan atau perusahaan dalam menjalankan usahanya yang bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. CSR memang tidak memberikan profit pada perusahaan dalam jangka pendek, tapi CSR harus memberikan keuntungan di masa datang. Oleh karena itu, hasil akhir dari strategi CSR akan menjadi investasi penting bagi perusahaan. Sebuah perusahaan mesti paham dengan Indonesia yang beragam suku bangsa dan budayanya, karakter sosial ekonominya, serta perbedaan kondisi alamnya. Nah, kalau sudah paham soal itu, di dalam menerapkan CSR, perusahaan bisa lebih fokus, terukur, dan sesuai dengan keunikan serta kearifan masyarakat dan lingkungan setempat. Karena apa? Karena CSR itu bukanlah hanya sekedar kegiatan promosi, marketing, ataupun sumbangan sosial, tapi lebih dari itu. Sebagai contoh nyata dari program CSR yang pernah dilakukan oleh sebuah perusahaan minyak swasta nasional adalah mengubah gas buangan dari penambangan minyak menjadi LPG untuk kompor gas. Kegiatan CSR ini dilakukan karena masyarakat di sekitar pertambangan memang belum mendapatkan akses listrik dan hidup dari kayu bakar. Program ini dinilai sangat tepat guna dan dapat mencegah penebangan hutan. Jadi, hutannya tetap lestari, saudara-saudara. Contoh lain bagi wilayah yang lebih maju adalah dengan membentuk lembaga keuangan non-perbankan yang tidak hanya sekedar memberikan donasi kepada UKM yang kekurangan modal, tapi juga membimbing dalam kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, bicara soal keuntungan, kalau pakai CSR, 1 ditambah 1 bisa jadi 3. Loh, kok bisa gitu? Bisa banget. Karena kalau perusahaan menerapkan CSR dengan baik dan benar, maka manfaat yang diperoleh tidak hanya 2 keuntungan saja, keuntungan perusahaan dan keuntungan stakeholders, tetapi juga menciptakan sebuah nilai baru, yaitu keuntungan bagi planet bumi. Jadi kesimpulannya begini, dengan melakukan CSR, keberadaan perusahaan akan diterima dengan baik dan lebih berkembang di tengah masyarakat. CSR juga makin mendekatkan persahabatan perusahaan dengan planet bumi. Dan yang terakhir nih, ini penting banget. CSR juga bakal menjamin kelangsungan perusahaan serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Ingat ya, 3 huruf penting, yaitu CSR. Sekian dan terima kasih.